Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi di sinilah tempat kita disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan bersama merenungkan perenungan katekismus di minggu yang ke-12. Saya akan membacakan untuk pertanyaannya dan kita akan membaca bersama untuk jawabannya. Pertanyaannya, apa yang dituntut Allah dalam perintah ke-9 dan ke-10? 9, bahwa kita tidak boleh berbohong atau menipu, tetapi mengatakan kebenaran. 10, bahwa kita merasa puas, tidak iri pada siapapun, atau merasa marah atas apa saja yang Allah berikan pada orang lain atau diri kita. Kita baca bersama di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-8. Jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Inilah 2 perintah terakhir dari 10 perintah Allah yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa ke-10 hukum yang Allah berikan itu menuntun kita bagaimana seharusnya kita melakukan hukum yang terutama, yaitu di dalam mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, akal budi kita. Dan juga di dalam kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Banyak dari kita yang begitu baik di dalam hal mengasihi Allah kita. Namun seringkali kita lupa di dalam hal hukum yang terutama yang satu lagi yang sama pentingnya dengan mengasihi Allah, yaitu mengasihi sesama kita. Perintah ke-9 berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini mengingatkan kita untuk tidak menyebarkan berita bohong tentang orang lain, tidak memfitnah orang lain. Atau di dunia saat ini kita mengenalnya dengan istilah tidak bergosip. Namun ada hal lain yang juga sangat penting, namun seringkali kita lupa. Mungkin kita tidak mengucapkan saksi dusta tentang orang lain, tapi mungkin seberapa sering kita mengucapkan saksi dusta kepada orang lain, yaitu dengan cara kita berdusta tentang diri kita kepada orang lain. Seringkali mungkin kita tergoda, kita harus terlihat suci, kita harus terlihat rohani. Kita nggak mau orang lain tahu kalau kita betapa rapuhnya kita, betapa lemahnya kita. Sehingga kita menutupi seluruh kerapuhan kita, kelemahan kita lewat kebohongan-kebohongan yang kita buat. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mengucapkan saksi dusta tentang orang lain, ataupun kita mengucapkan saksi dusta kepada orang lain tentang kita, sesungguhnya pada saat itu kita sudah sedang menunjukkan satu kehidupan yang sangat bertentangan dengan karakter Allah kita, yang adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Lalu bagaimana dengan perintah yang ke-10 yang berbunyi, jangan mengingini milik orang lain atau sesamamu. Sesungguhnya Allah menciptakan kita sebagai makhluk dengan keinginan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita memiliki banyak keinginan di dalam hidup kita, dan salah satu keinginan yang terdalam kita adalah untuk dapat mengenal Allah kita. Namun akibat dosa, kita seringkali menginginkan sesuatu yang salah, pada waktu yang salah, dan untuk alasan yang salah. Dan segala keinginan itu yang seharusnya berfokus untuk memuliakan Allah, akibat dosa, itu berfokus kepada kemuliaan diri sendiri. Dan kita tahu ketika segala sesuatu berfokus untuk kemuliaan diri sendiri, itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, bukankah dalam kedua perintah ini pun kita bersalah di hadapannya? Namun kita bersyukur karena Yesus sang kebenaran itu telah melakukan segala hukum itu dengan sempurna bagi kita. Yesus telah membayar setiap penalti karena kegagalan kita memenuhi setiap hukum ini, Bapak Ibu Saudara. Dan dia menanggung semua kutuk hukum itu di atas kayu salib bagi kita. Dan itu semua dilakukannya atas dasar kasih-Nya kepada setiap kita. Nah, kiranya melalui perenungan ini kita diingatkan kembali bahwa kepuasan kita yang sejati itu tidak kita temukan di dalam penerimaan dari orang lain, ataupun dalam setiap keinginan-keinginan dari diri kita pribadi. Namun kepuasan kita yang sejati, kita temukan di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan bahwa kalau kita dapat dimampukan untuk dapat mengasihi sesama kita, itu juga semata-mata dengan satu kesadaran bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus
sebagai pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Mari saya undang untuk siap kita bangkit berdiri. Kita datang ke hadapannya secara pribadi. Kita mengakui setiap kesalahan kita. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita seringkali bertentangan dengan kehendak-Nya. Dan biarlah kita juga boleh mengucap syukur oleh karena anugerah-Nya yang setiap saat menopang kita, memampukan kita menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami memohon ampun ya Tuhan. Karena seringkali kami bertindak tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami seringkali kami tujukan untuk kepuasan diri kami sendiri ya Tuhan. Oleh sebab itu ampuni kami ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pengampunan-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan juga untuk anugerah-Mu yang senantiasa menopang kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan Allah Roh Kudus tolong kami di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam perjalanan menjadi semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.